Strategi implementasi pembelajaran mendalam bab 4. Perkenalkan, nama saya Alifah Putri Faradina dengan NIM 128 PGMI kelas 3D. Bab 4. Bab ini bukan lagi tentang teori, melainkan tentang strategi konkret dan peta jalan bagaimana kita akan mengimplementasikan pembelajaran mendalam untuk menciptakan perubahan sistemik di sekolah. Kurikulum dinamis dan fleksibel. Pilar pertama adalah kurikulum. PM menuntut kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan responsif. Artinya, kurikulum harus berpusat pada minat dan konteks peserta didik. Strateginya adalah penajaman materi esensial, kita fokus pada kualitas dan makna, bukan kuantitas. Penyesuaian ini harus didukung dengan penataan jam pelajaran yang luas dan pengurangan beban administrasi guru. Tujuannya agar kurikulum menjadi alat yang memfasilitasi penemuan makna, bukan lagi sekedar daftar tugas yang harus diselesaikan. Optimalisasi peran guru dan komunitas belajar. Pilar kedua berfokus pada guru. Strategi utamanya adalah transformasi peran dari pengajar menjadi fasilitator dan mentor. Guru mendampingi proses belajar, bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Untuk mendukungnya, kita butuh peningkatan kompetensi terintegrasi dan penguatan komunitas belajar seperti MGMP atau KKG. Pemberdayaan komunitas ini penting agar guru dapat belajar dari rekan sejawat dan mengatasi tantangan implementasi PM secara kolektif. Peran kepemimpinan sekolah dan pengawas. Kepemimpinan menjadi faktor penentu. Kepala sekolah dan pengawas harus ditingkatkan kapasitasnya untuk membangun budaya mutu di sekolah, budaya yang menjunjung tinggi refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Peran mereka berubah menjadi pendamping dan pembina, bukan sekedar pengawas birokrasi. Mereka harus mampu memberikan pendampingan yang konstruktif kepada guru, memastikan filosofi PM benar-benar terinternalisasi dalam praktik sehari-hari. Penguatan ekosistem dan kemitraan Dudika. Pilar ketiga adalah ekosistem. Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Kita wajib membangun kemitraan strategis dengan masyarakat, lembaga profesi, dan yang terpenting, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika. Kolaborasi dengan Dudika memberikan konteks nyata dan relevansi pada materi pembelajaran, menghubungkan teori di kelas dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Ini penting untuk mengembangkan kompetensi peserta didik di abad ke-21. Kemitraan orang tua dan koherensi nilai. Lanjutan dari ekosistem, kemitraan dengan orang tua adalah kunci. Kita harus memastikan adanya koherensi sistem nilai dan dukungan belajar antara lingkungan sekolah dan rumah. Sekolah perlu mengedukasi dan melibatkan orang tua secara aktif dalam proses belajar anak, bukan hanya dalam urusan administrasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif yang menguatkan pembelajaran mendalam dari segala sisi. Regulasi dan sumber belajar. Sistem harus mendukung. Pertama, regulasi. Diperlukan penyelarasan antara peraturan perundang-undangan terkait standar nasional, kurikulum, dan asesmen. Regulasi harus memfasilitasi, bukan menghambat inovasi di lapangan. Kedua, sumber belajar. Kita harus menyediakan buku guru yang memuat panduan kontekstual yang kaya dan buku siswa yang dirancang khusus untuk mendorong strategi PM, seperti proyek dan aktivitas eksploratif. Pemanfaatan teknologi digital atau TIK. Mari kita lihat peran teknologi. Teknologi digital adalah katalisator. PM harus memanfaatkan TIK untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, kontekstual, dan personal. TIK memperkaya sumber belajar dan memungkinkan guru
untuk memfasilitasi proses penemuan pengetahuan siswa secara lebih efektif. Teknologi harus menjadi alat yang memperkuat, bukan menggantikan peran guru. Tahapan implementasi PM ada 6 langkah. Bagaimana kita memulai? Implementasi PM harus dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan berbasis evaluasi berkelanjutan. Ada 6 tahapan kunci. Yang pertama, sosialisasi menyuruh. Yang kedua, identifikasi kebutuhan sumber daya. Yang ketiga, uji coba terbatas di lapangan. Yang keempat, evaluasi hasil dan perbaikan. Yang kelima, penerapan secara luas. Dan yang keenam, refleksi dan tindak lanjut. Setiap langkah harus dievaluasi sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Kekhususan jenjang PAUD, RA, dan SLB. Kita menutup strategi dengan perhatian pada kekhususan jenjang di PAUD dan RA. PM difokuskan pada pengembangan fondasi melalui pendekatan bermain sambil belajar dan aktivitas eksploratif yang menyenangkan. Sementara di sekolah luar biasa atau SLB, PM harus sangat individual dan adaptif, fokusnya pada pengembangan keterampilan hidup dan sosial. Ini menuntut penggunaan strategi pembelajaran adaptif dan teknologi asistif untuk mencapai kemandirian bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekian, terima kasih.